Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk kita. Kita baca hadis ini di setiap keadaan yang ada pada diri kita. Apakah itu menyejukkan hati kita atau itu membuat hati ini gundah gulana? Jadi jemaah, kita hafal hadis ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatunya. Terserah apakah itu diterima oleh hati ataupun itu ditolak oleh hati kita. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus beserta jajaran yang kita hormati, Bapak Ibu jemaah yang berhadir pada kajian maghrib ini. Mohon maaf agak terlambat karena memang ada perbaikan jembatan. Jadi agak panjang waktu kita. Kita lanjutkan kajian kita. Kita jemput sedikit pembahasan kita yang telah berlalu. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama kita bahas ibadah tetap fit walaupun dalam keadaan sakit. Ada dua pembahasan. Yang pertama di dua pembahasan itu, yang pertamanya adalah bahwa Rasulullah dan sahabat ketika sakit memperbanyak salatnya. Ada orang di rumah sakit dalam keadaan sakit, dia berjanji, Ustaz, kalau aku sehat aku rajin sembahyang. Ada yang berjanji, Ustaz, aku agak baik saja. Tapi kalau tiba di rumah nanti aku banyak sembahyang. Berjanji ya Pak. Iya. Tapi ada yang terbalik. Orang yang tak pernah sholat di rumah sakit rajin sholatnya. Ini bertolak belakang. Ini telah kita kaji dengan dalilnya dan juga bagaimana contoh-contohnya dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah, dia dalam keadaan sakit berbuih-buih, sakit sekali perutnya. Dimana ya Abu Hurairah, apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah, mariku ya Rasulullah, aku sakit Nabi. Kata Rasulullah, kum, berdirilah, fasalli fa inna fis salat, berdirilah, salatlah, sesungguhnya dengan salat itu kamu sehat. Jadi dengan memperbanyak ibadah itu salah satu cara untuk mendatangkan kesembuhan.
Kemudian yang kedua pembahasan kita dalam surah Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini pembahasan kita kemarin. Setiap yang berjiwa akan mati, sungguh pasti kami akan timpakan kepadamu sesuatu yang baik-baik dan sesuatu yang buruk-buruk. Ulama berkata, yang dimaksud dengan yang baik-baik itu sesuatu yang disenangi oleh hati. Orang diberikan kaya, diberikan sehat, sesuatu lah yang membuat kita senang. Kemudian bisyarri, sesuatu yang buruk-buruk, penderitaan, penyakit, dan yang lainnya. Ini semua adalah al-fitnah. Nanti kita akan bahas apa itu fitnah. Sekarang kita masuk, karena ada pertanyaan kemarin, itu kalau mulai itu Ustaz, nanelo dan guru itu bawa kadiaki aja, itu tu aja apa usaha oleh, itu katanya Pak, tu aja apa rupik lain. Kan sehat sakit itu kan Allah ya. Itu aja apa rupik lain. Ini kan. Sekarang kita masuk pada ayat dengan judul kajian kita, bisyarri wal khairi, sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang buruk-buruk yang Allah ciptakan ini. Ada pertama namanya al-fitnah. Nah, ini kita kaji fitnah. Dasar kajian kita dalam surat Al-Ankabut pada ayat 2 dan 3. Kita bacakan ayatnya. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat 2-nya, ayat 3-nya. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini kaji kita. Surah Al-Ankabut disebutkan Ankabut ini secara bahasa artinya laba-laba. Jadi kalau orang awak, orang Indonesia itu ya sama seperti kalang kabui. Al-Ankabut, Al-Ankabut, kalang kabui itu yo ala barendo-rendo, ala tapetai-petai, ala basalut-salut. Al-Ankabut, laba-laba. Ayat 2 dan 3 ini adalah ayat Madaniyah, ayat Makkiyah. Ayat ini turunnya di Mekah ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Ayat ini turun ketika sahabat Rasulullah SAW Khabbab bin Arad, sahabat Nabi. Di awal-awal Islam itu kan para sahabat disiksa. Zaid bin Dathina, budaknya Abu Sufyan, itu untuk mengasih tahu di mana Nabi saja, itu hadiahnya luar biasa dari Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Wahai Zaid, kata Abu Sufyan, tunjukkan kemana Rasulullah, di mana Muhammad. Dia tidak mau, Pak. Kalau kau tidak mau, kabeh kaki, kabeh tangan, Pak, dimasukkan ke dalam gulungan tikar. Kabeh lo kaki di kepala tikar lo, kemudian disangai Jordi.
Zaid bidatina Isami Nabi. Apa kata Abu Sufyan? Zaid, kalau engkau mau menunjukkan di mana Muhammad, satu, aku merdekakan engkau dari seorang budak. Jadi budak Abu Sufyan ini kalau mau mengakui di mana Muhammad, dia merdeka. Yang kedua, aku berikan engkau rumah, belikan rumah baru. Jadi dapat rumah. Yang ketiga, dicukupkan bekal dan diberi modal usaha. Kalian kira tu tak? Lain nampu menjual undang-undang wang, bahwa supaya undang-undang itu lolos, caranya memberi uang, permintaan kami uang, bisa tak menjebolkan kau? Kalau bisa, politik. Ada 6 triliunan, macam-macam lah caranya. Kok dibujuk dulu dengan wanita dan semacamnya. Oh, jebol tu. Kalau tidak, cari cara orang-orang yang sepaham kok. Apa supaya dia bisa duduk? Kalau banyak duduk di sini, aku tak tahu bahasa dia. Kemana? Di voting je suara. Apa kata saya? Luar biasa. Jangankan untuk mengatakan di mana Muhammad, aku duduk di rumahku dengan istriku, kemudian Rasulullah tertusuk duri yang kecil, tak rela hatiku sedikit. Celakalah diriku, aku dalam keadaan berbahagia, sementara Rasulullah dalam keadaan menderita. Ini sahabat Nabi. Jadi kalau cara awaknya panggang saya, kok mati-matilah. Nah itu dia Pak. Ikut mempertahankan nyawa, bukan masalah piti masuk piti keluar. Kawan kan tidak ada nyawa dipertahankan, tapi menggadaikan akidah. Ini sahabat. Salman Al-Farisi ada turun ayat berkenaan dengan dirinya, bahwa dia rela disiksa demi bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dari sekian banyak, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya, dia hendak ikut hijrah bersama Rasulullah. Kemudian kata Abu Lahab, Abu Jahal, engkau tak boleh pergi karena dia kaya. Kalau baiknya tentu investasi di bawah saudaranya, bisa berakibat dampak ekonomi di Mekah. Kalau engkau pergi, tinggalkan seluruh harta Mekah. Ditinggalkannya Pak. Nah, sahabat Nabi ini dalam hadis Bukhari, Khabbab bin Arz ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami di Mekah ini menderita sekali, disiksa, dianiaya sampai copot giginya, dipukul. Salman Al-Farisi sampai tak bisa berdiri, dipukul kakinya Pak. Akhirnya dia merangkak ke majlis Rasulullah SAW. Merangkak. Kata Khabbab ini, engkau kan seorang nabi, doamu pasti didengarkan Allah. Doakanlah kami supaya kami tidak ditindas oleh orang-orang Mekah ini. Nah, berkenaan dengan itu, maka turunlah ayat ini. Nah, ini dia Pak. Apa kata Allah? Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayatsraku ayyaqulu amanna,
mereka telah beriman sebelum kami datangkan ujian kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khabbab bin Arad ini mencari Rasulullah di Mekah itu, bertemu Rasulullah sedang tidur beralaskan sorban. Baru dia bertanya tentang pertanyaan yang tadi. Rasulullah berdiri, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang-orang terdahulu mempertahankan akidahnya, mempertahankan imannya, berbagai macam hukuman yang dia rasakan. Ada yang digali lubang kemudian dimasukkan dirinya ke dalam lubang itu. Ada yang digergaji, dibelah dari kepala sampai kepada kakinya, kata Rasulullah. Ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi yang runcing yang dipanaskan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari. Maka ayat tadi, apakah manusia itu mengira bahwa mereka mengatakan beriman sementara belum kami uji mereka? Wa laqad fatanna alladhi min qablihim wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Maka Allah pasti mengetahui dengan cara seperti itu, fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu, supaya Allah tahu siapa yang shadiq. Ini shadiq ini di antara orang-orang nanti yang bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat nanti di akhirat, Bapak Ibu baca ayat na'an'amta 'alaihim, ya, dalam surah Al-Fatihah, supaya kita mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang mendapatkan nikmat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Di antaranya minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini dia. Jadi kalau begitu, orang-orang yang mendapatkan fitnah adalah bagian dari orang yang mendapatkan nikmat di dalam hidupnya. Sebagaimana itu dipikul oleh orang-orang terdahulu yang kuat akidahnya. Jadi pembahasan kita, kebaikan dan keburukan adalah sunnatullah hidup bagi orang yang mendapatkan nikmat. Maka ini adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah, Pak. Bu, apa fitnah? Ceritakan orang. Itu dia. Di dalam bahasa Indonesia kalau fitnah itu kan ada hadisnya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita lihat, fitnah di dalam bahasa Arab itu beda dengan fitnah di bahasa kita. Al-fitnah itu bukanlah sesuatu yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Bukan itu di dalam bahasa Arab. Al-fitnah ini, nah ini kata dasarnya di sana ada dua kali Allah sebutkan. Pertama, la yuftanun, dari kata fatanna. Di dalam ayat ini, walaqad fatanna. Fatana, yuftanun. Al-fitnah. Al-fitnah itu sama dengan kata bala.
artinya seperti membakar emas. Maka di bahasa Indonesia kan fitnah ini dengan kata ujian. Nah, itu yang cocok pada nama katanya. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah mereka yang mengikuti jalan para nabi, para shadiqin, adalah mereka yang mendapatkan ujian. Itu poinnya, Pak. Itu poinnya, Bu. Kalau dia tidak mendapatkan yang namanya fitnah ini, maka bersedihlah, menangislah, sedih. Kenapa? Karena kalau jalannya tidak sama, rutenya tak sama, rasanya tak sama, mustahil nanti di ujung bisa bersama. Mustahil. Kalau kado itu kecil di bawah, tapi itu ajaib orangnya, Pak. Jalan ke bukit tinggi tidak tampu berapa panjang, Pak. Mungkin you bisa, ya mungkin kau dari sini Lawi, ya kan. Tapi itu baik. Nah, ini al-fitnah. Jadi fitnah itu disebutkan oleh Quraisy dalam tafsir beliau. Fitnah itu adalah seperti membakar emas. Kalau dia tak dibakar, maka sulit memisahkan antara gerak-geraknya, antara apa sentuhannya dengan emas murni. Itu kata fitnah. Jadi kemarin kita bahas musibah. Kata asaba yusibu, ya. Sesuatu yang menimpa. Sesuatu yang menimpa, baik itu menyenangkan hati kita ataupun tidak, ada kalanya posisinya sebagai fitnah. Ini yang perlu dicatat. Ada posisinya sebagai fitnah. Kira-kira anak itu Allah berikan untuk kita menerimanya senang atau tidak? Mayoritas orang senang, Pak, kecuali anak yang tidak diharapkan. Senang. Tapi Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anakmu adalah fitnah. Harta itu senang orang atau tidak? Senang. Banyak harta bisa dermawan, kita disegani, apa yang diinginkan dapat, senang. Anak juga begitu. Tapi Allah sebutkan dia itu adalah fitnah. Kenapa? Karena banyak orang yang terjerumus gara-gara itu. Nah, ini di pembahasan kita. Baik, kita ulangi. Di dalam ayat ini, ahasiban nas ayasraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia beriman sebelum kami datangkan ujian kepada mereka? Jadi kata fitnah itu sama dengan ujian. Ujian itu sama dengan bala. Nah, tapi kalau musibah posisinya beda. Segala sesuatu yang menimpa bisa jadi hati kita senang, bisa jadi tidak. Tapi ulama mengatakan segala sesuatu yang menimpa yang tidak disukai oleh hati. Nah, kalau fitnah ini posisinya, maka boleh jadi segala sesuatu yang datang itu yang kita senangi ataupun tidak, nanti posisinya sebagai teguran dan posisinya sebagai azab dari Allah. Nanti kita akan bahas itu. Kita lanjutkan.
Nah, asbabun nuzulnya tadi berkisah tentang sahabat yang mengadu Khabbab bin Arat mengadu kepada Rasulullah tentang penderitaan teror dari orang-orang musyrik di Mekah. Rasulullah menjawab dalam hadis Bukhari bahwa orang-orang terdahulu Allah berikan ujian lebih berat daripada yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian definisi fitnah itu adalah seumpama atau seperti membakar emas. Maka orang-orang yang beriman supaya dia bisa bertemu, bisa bersama dengan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, maka dia menempuh jalannya para nabi dan orang-orang yang disebutkan. Di antara jalannya bahwa dia diberikan fitnah di dalam hidupnya. Contohnya tadi adalah seperti harta dan anak, al-fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah. Kemudian di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah sebutkan juga tentang redaksi yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalawna min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah engkau mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalawna min qablikum, sementara kami belum berikan kepadamu semisalnya yang pernah dipikul oleh orang-orang terdahulu. Ada dua ya. Tadi di atas na min qablikum, di sini juga na min qablikum. Jadi memang jalannya orang-orang terdahulu itu memang harus ditempuh. Ya, macam-macam. Nabi Adam alaihissalam diuji dengan anaknya Habil dan Qabil. Mungkin ada yang serupa Pak di zaman sekarang, tapi ada yang menirunya, ada yang tidak. Nabi Yusuf, Nabi Yakub sampai tidak ada lagi air matanya, tidak ada yang dikeluarkan karena kecintaan kepada Yusuf. Dia diteror oleh saudara-saudaranya. Mungkin nanti ada seorang ayah, anak kita ada orang yang konseling Pak. Ibu ini masuk rumah sakit, naik tarik tensinya, itu karena anak yang nomor 2 bertengkar dengan anak yang bungsu. Anak yang bungsu berpihak beberapa saudaranya, yang nomor 2 ini berpihak pula beberapa saudaranya. Akhirnya 2 partai, 2 geng. Kalau hari raya, kalau hari pertama geng 1, geng 2 tidak datang. Di hari kedua geng 2, geng 1 udah pergi pulang. Itu Pak, terus begitu Pak. Ya sudah lama, udah lebih 7 tahun sekarang, masih juga begitu Pak. Jadi layaknya Nabi Yakub diuji, punya geng. Ini nanti akan diuji juga kita dengan hal ini. Kemudian matsahumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampailah berkata Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, bersama Rasul itu, bersama Nabi, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah jawab, ala inna nasrullaha qarib. Sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat, karib. Tapi banyak orang yang tidak paham karena disibukkan dengan kekurangan yang sedikit, maka terlupa dengan kelebihan yang banyak. Ini dia. Sama seperti pasien kita
kita datang ke ruangan itu, baru disibuk ini, itu loh Ustaz. Alun juga do angsuran oleh, gitu ya. Mamba ada, iya batang bukan vertigo Ustaz. Tahu lah Ustaz vertigo itu, baputar bumi Ustaz. Putar, duduk tidak bisa, muntah-muntah. Masuk GD, muntah datang ke hari. Minum obat. Hari kedua kita temui, anak bisa duduk, anak bisa makan Pak. Tapi nak katanya, alun juga ada perubahan. Belum ada perubahan katanya. Mungkin maksudnya alun juga bisa pulang lagi. Mungkin itu maksudnya. Alun sempurna lagi gitu Pak. Tapi kalau jalannya para nabi, hal yang kecil itu Pak, sehingga awak sibuk dengan nikmat yang Allah berikan, maka lupa dengan kekurangan-kekurangan yang Allah katakan. Kemudian untuk melengkapi ayat di atas, perhatikan dalam surat Al-Imran ayat 146. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan kami timpakan dengan ujian dari harta dan dirimu. Balas benar. Makanya ada orang bawa kondak jodoh kunjung barasaki yang bosan. Rasanya bau sawokola banyak saya. Karena ternyata ada orang diuji lewat harta, ada yang diuji lebih harta, maksudnya dengan sedikit harta. Dan ada orang yang diuji dengan dirinya sendiri. Apa yang diuji dengan dirinya? Ya Pak. Diuji. Anfusikum. Apa kata ulama menyebutkan ini? Ada orang diuji dengan egois yang ada dalam dirinya Pak. Tidak minta-minta Pak. Aduh pasienku alasan minggu dirawat, tidak ada orang yang bisa lalu setelah Pak. Datang anaknya 2 jam angin-angin pada anak itu Pak. Balik keluar Pak. Duduk lama dulu, baru duduk dari luar. Sudah payah kalau bangun muda dan datang istrinya. Tidak sampailah setengah hari loh. Tapi pulang loh, macam-macam saya alasan juga. Udah kita tanya kenapa begitu. Jadi beliau ini memang termasuk orang yang Allah takdirkan pintar ya, pintar, sukses, punya usaha. Jadi karena saking pintarnya menganggap orang lain ini bodoh. Nah, berdiskusi dengan istri seperti berdiskusi dengan orang lain. Payah membawanya Pak, karena lo tak biasa gitu kan. Memerintah, tak biasa, salah sakit mahal. Akhirnya tak nyaman Pak. Terbawa ke anak. Tujuannya setelah kita konfrontasi, cerita dengan pasien ini, sebenarnya tujuannya bagus Pak. Supaya anak-anak butuh kuat Ustaz. Supaya istri yang butuh kuat Ustaz. Kalau tidak ada boleh ini bisa mandi. Nah, kan bagus Pak. Bagus Pak. Tapi caranya tidak cocok. Seperti kucing sayang dimanci Pak. Dia tidak ada tujuannya tidak bunuh Pak. Dia tidak berganti ya. Tapi manci tidak mati ketakutan. Ini dia. Ya dah Bu. Tidak ada niat memakan apa. Tapi kadang-kadang ada stresnya, mati dan stresnya kan. Lari. Allah uji kita. Ya Allah takdirkan dia pintar. Ya, seperti Haman. Ya, di zamannya Firaun. Atau seperti Qarun dengan kelebihan hartanya. Diuji dengan itu, akhirnya dengan cara seperti itulah dia terpeleset. Jadi Bapak dan Ibu,
dari beberapa ayat yang kita uraikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan bagi kita supaya kita berada di jalan sebagaimana orang yang mendapatkan nikmat. Oleh sebab itu, kalau ada yang lagi diuji, baik dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan anaknya, dengan sakitnya, apa lagi? Ya, suami istri barangkali dapat, maka bersyukurlah. Kalau ada orang yang diuji, kan ada juga yang suami seperti itu, Pak. Yang seperti kita ceritakan tadi, tidak dapat salah seketik tu, bangi minta ampun. Tetapi orang rumah tu akan mancing atau tidak mencari berjalan. Enak apa? Nah, kalau dulu datang tangguh, apa? Usoknya datang dulu kan lamu itu nak. Ini kamu cuma tu. Maka banyak terjadi pertikaian dalam rumah tangga karena tak mengerti. Barang-barangnya Siti Aisyah, istri Fir'aun, dan itu ibu istri Fir'aun. Siapa namanya? Aisyah. Dimasukkan ke dalam wali itu diakui. Tidak menganggap Fir'aun dan itu katanya, ya Allah, berikanlah ganti dengan musibah ini, dengan cobaan ini, engkau bangunkan aku nanti rumah di surga. Itu. Jadi kalau misalnya ibu kau itu kata suami, kamu cek atau tak macam dia kan? Atau mungkin telangnya macam pakak mana aja. Ibu jawab saya. Kata ibu, ialah mana-mana udah dapat bini pakak. Ya, kalau kemancing atau kalau satu ini, sampai sebenarnya mana-mana udah dapat bini butor. Jadi tidak terjadi perbedaan. Ini bahwa kita diuji dengan cara ini. Kalau ada kita mendapatkan apakah itu sakit dan semacamnya, alhamdulillah. Terakhir kita tutup dengan hadis. Oh ya, oh boleh Pak. 3 menit lagi Pak. Boleh. Kalau ada yang ya. Di untuk membentengi cobaan tadi itu harus dipakai. Ini seperti. Ini jawabannya nanti sebetulnya mau pada kajian berikutnya. Bocoran saya Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Sahih Bukhari, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu. Setiap segala sesuatu urusannya ada yang baik. Kalau dia ditimpa dengan musibah, sabar, fakana khairan lah. Itulah yang terbaik. Kalau diberikan kepadanya nikmat, syakar, fakana khairan lah. Dia bersyukur, maka itulah yang terbaik untuknya. Jadi, kalau begitu, nanti ada beberapa poin kita jelaskan nanti. Bagaimana apa sikap kita kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hadis itu saya dulu Pak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan yang sangat menakjubkan bagi diri kita. Berarti kita orang pilihan. Sedihlah kita kalau sekiranya tidak mendapatkan yang satu ini. Sedih. Awalnya kuliah, sampai tahun namanya kuliah, tapi tidak punya waktu beri. Wih, tak tanggung pada hati. Kawan-kawan gua lah berbaris Pak, ke kompre. Lanti gua hari menghafal Pak, sana
dia Pak. Apakah komplain? Timbul yang Pak sudah tidak Pak. Apa perasaan Pak? Oh sakit Pak. Ada seorang imam Pak. Selesai sholat asar dia berdoa. Doanya tidak biasa Pak. Ya Rabb, mengapa engkau tinggalkan diriku? Itu doanya. Doanya begitu. Menangis Syekh ini menyebabkan murid-murid yang lain pun entah kenapa ikut juga menangis karena terseduh-seduh Pak. Selesai berdoa, apa kata murid Syekh? Kenapa engkau menangis? Apa jawabnya? Sesungguhnya Allah telah melupakan diriku. Aku khawatir. Kenapa Allah melupakan diriku? Hadis ini riwayat Tirmidzi. Aku membaca hadis bahwa kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba 40 hari tidak mendapatkan ujian, khawatir Allah lupa kepadanya. Ya. Ini dia tidak dapatkan ujian, khawatir Allah melupakan dia. Ya. Saya ini sudah lebih 30 hari tidak dapat ujian, katanya. Ini kok mulus-mulus terus. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau hidupnya mulus-mulusnya, hati-hati. Tidak sanggup dia orang, hati-hati. Nah, minimal adalah gitu. Salah satu yang buat kita berkeluh kesah, kemudian kita bisa dekat dengan Allah. Bisa membuat kita itu sholatnya lebih khusyuk gitu, karena ada pengharapan setelahnya Pak. Kalau tidak berdoa, tak ada loh Pak. Itu kayak itu saja baca biasa saja Pak. Tapi sekali itu beda mana doa loh Pak. Berkurai makanya. Jadi luar biasa sekali. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana sikap kita kalau sekiranya hal itu Allah takdirkan untuk kita. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.